Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita coba explore buku informasi ya. Buku informasinya ya, pada modul melakukan perencanaan level 2 ya, atau untuk PPK tipe C ya. Oke, tadi sudah dilihat slide-nya, sekarang kita explore lebih dalam pada buku informasinya. Pertama, ini pada bagian awal masih sama ya, ada ruang lingkup perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang jasa, cara pengadaan, pemaketan, dan konsolidasi, waktu pemanfaatan, serta anggaran. Tadi sudah ya. Nah, paling tambahannya ada pada ini nih, when-nya nih. Nah, pertanyaan adalah kapan kita melakukan perencanaan. Untuk APBN, perencanaan dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan nota keuangan. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Nah, berarti sekitar dari bulan Juli Agustus ya. Nah, ini baru bisa mulai melakukan perencanaan untuk APBN. Kemudian kalau untuk APBD, kapan? Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD dapat dimulai bersama dengan pembahasan Raperda, rancangan perda tentang APBD dengan DPRD. Di mana? Nah, di sini nih. Nah, di sini ya. Jadi setelah penyusunan RKA SKPD, RAPBD ya. Nah, ini bulan 8. Nah, pembahasan Raperda tentang APBD dengan DPRD ini bulan 9 kurang lebih ya. Selanjutnya, para pelaku dalam perencanaan ya, tadi di slide juga sudah ada 2 ya. Itu pelaku utamanya ada 2, pengguna anggaran yang menetapkan perencanaan dan mengumumkan RUP-nya ya pada sirup serta melaksanakan konsolidasi. Sedangkan yang menyusunnya itu adalah PPK ya, yang menyusunnya ini dapat dibantu oleh Japung juga, atau PPK untuk APBD ya. Nah, dapat menugaskan PPTK nih, KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan, tapi tentunya harus memiliki kompetensi PPK ya. Kalau nyuruh PPTK tapi PPTK-nya tidak punya kompetensi, ya tidak akan bisa menyusun perencanaan ya. Oke. Mungkin selanjutnya ada poin-poin yang harus diperhatikan ya untuk meningkatkan kualitas perencanaan apa saja. Pertama dari UKPBJ nih, UKPBJ dan APIP ya. Nah, ini bisa memberikan masukan ya, hasil monep, data-data pengadaan tahun lalu dan sebagainya. Nah, jadi dari UKPBJ, dari APIP bisa melihat hasil monep, monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya, analisis pasar, dan atau rekomendasi strategi pengadaan ya dari UKPBJ ataupun dari APIP masing-masing. Jadi UKPBJ harusnya kayak inilah, kayak kalau besarnya kalau diasosiasikan seperti kalau peluncuran roket tuh kayak di Houston. Nah, jadi ada manajemen roket-roket yang akan diluncurkan tuh, paket-paket apa saja yang akan diluncurkan tuh ya. Baik untuk sekarang, nah tapi dianalisa pada tahun-tahun sebelumnya bagaimana tuh, mana yang perlu menjadi prioritas, apa kekurangannya, mana yang rutin, mungkin bisa pakai supply positioning model dan tools-tools lainnya. Oke ya, tuh. Kemudian, nah ini ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh PPK ya. Ada angka 40% untuk penggunaan dari usaha mikro kecil dan koperasi. Ya, jadi 40% itu harus dari produk UMK Koop ya. Dan yang ya tentunya UMK Koop PDN ya. Yang dari dalam negeri produknya ya. Jangan UMK Koop tapi impor. UMK Koop yang memproduksi PDN. Nah, itu 40% anggaran dari KLPD harus dianggarkan untuk UMK Koop. Kemudian ada 40% terkait PDN dan TKDN ya. Nah, kalau kebutuhannya bisa dipenuhi oleh PDN dan bisa dipenuhi oleh PDN yang ber-TKDN minimal 40%, maka pakailah yang itu ya. Itu prioritas pertama. Oke. Ya, turunan berikutnya kalau nggak ada yang di atas 40%, yang minimal TKDN-nya 25% ya. Kalau tadi 40% itu TKDN plus BMP ya, 40%. Kalau nggak ada minimal TKDN 25%. Kalau nggak ada lagi ya minimalnya ada TKDN-nya berapa ya?
Minimalnya lagi prioritas keempat yang PDN dalam negeri ya, kalau nggak bisa ya baru impor. Kemudian ada sustainable procurement ya, ya 3 aspek ya, aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Ya minimalnya aspek ramah lingkungan ya, yang menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Kemudian hasil penelitian, yaitu hal-hal yang diperhatikan sesuai dengan tujuan dan kebijakan pengadaan. Oke. Kemudian selanjutnya identifikasi pengadaan. Nah, dilihat akun-akun yang terasosiasi dari pengadaan ya. Silahkan untuk dibuat RUP-nya. Oke. Nah, lanjut melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa lebih detail ya. Lebih detailnya hal-hal apa sih yang diperhatikan. Nah, ini adalah dalam melakukan identifikasi kebutuhan harus memperhatikan pertama prinsip efisien dan efektif. Ya, efisien harus menggunakan daya dana yang minimum ya untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil sasaran dan kualitas yang maksimum. Ya intinya kalau bahasa umumnya ya sumber dayanya yang ada kita maksimalkan ya. Efektif sesuai kebutuhan. Ya jadi dalam mengidentifikasi kebutuhan itu ya kita harus tepat kebutuhan dan tentunya harus efisien dalam hal sumber dayanya, jangan boros lah ya. Seperti itu, harus berhemat sumber daya. Kemudian perhatikan aspek pengadaan berkelanjutan tadi ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ya. Ya contohnya menggunakan lampu LED, standar yang eco-labeling dan sebagainya. Terus memperhatikan prioritas kebutuhan ya, mana yang strategis ya. Nah, dilihat dari tujuan, dampak resiko organisasi, urgensinya, anggarannya, pemanfaatannya, dan kemampuan untuk menggunakan dan mengelola barang yang dibutuhkan. Nah, ini bisa pakai supply positioning model ya. Kemudian dilihat juga memperhatikan barang jasa yang ada dalam katalog elektronik ya. Jadi ini nanti untuk menentukan cara pemilihannya ya, yang lebih mudah ya dengan e-purchasing. Kemudian lihat potensi konsolidasi dan yang paling penting juga ya ini sering dilupakan nih, melihat barang jasa yang telah tersedia dimiliki atau dikuasai ya. Nah, lihat di barang milik negara, list barang milik daerah, BMN atau BMD ya, seperti itu. Nah, itu adalah identifikasi kebutuhan ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan. Oke, di buku informasi ya seperti itu. Kemudian selanjutnya identifikasi kebutuhan barang jasa. Nah, yang bertujuan untuk menunjang tugas fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhannya harus memperhitungkan ini juga nih ya, untuk menunjang organisasi ini, besaran organisasi atau jumlah pegawai ya tentunya gitu ya, beban kerjanya serta barang jasa yang telah dimiliki atau dikuasai. Oke. Nah, lanjut sekarang. Nah, ini poin praktis yang perlu dikuasai nih oleh PPK-TPC ya, yaitu terkait identifikasi kebutuhan. Nah, ini kita lihat format-formatnya nih ya, bagaimana cara membuat formulir identifikasi kebutuhan. Sudah tersedia di sini contoh-contohnya, bisa ditiru ya, tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan kembali. Pertama, kemudahan untuk memperoleh barang jasanya. Kemudian tingkat komponen dalam negeri, jumlah produsen atau jumlah pelaku usaha. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam identifikasi kebutuhan ya. Keterangan asal barang ya, kemudian kesesuaiannya, status kelayakan yang tersedia, jadwal kebutuhan barangnya kapan ya, kemudian pihak yang memerlukannya, usernya siapa nih, ini juga akan menentukan ya bagaimana kebutuhannya, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang menjadi kebutuhannya. Nah, ini ada mind mapnya ya untuk identifikasi kebutuhan. Nah, jadi requirement-nya nih apa nih, kebutuhan ini ada apa ya, hal-hal yang menjadi perhatian nggak ya, di mana diperolehnya nih, masalah PDN TKDN-nya, produsennya, suppliernya nih jumlahnya banyak nggak, dari mana barangnya nih, kompatibilitasnya ya, kelayakannya, jadwalnya kapan, kemudian apa layanan-layanannya, siapa yang membutuhkan, itu harus kita perhatikan ya. Nah, ini formulirnya sudah tersedia di sini ya, di buku informasi ya, tinggal dimodifikasi silahkan. Namun intinya secara mendasar itu untuk membuat identifikasi kebutuhan ya, pertanyaan awalnya adalah 5W 1H ya. Nah, contohnya ini nih.
nama jenis barang jasa. Nah ini kan apa nih kebutuhannya nih ya. Kalau yang atas ini silahkanlah isian ini ya, isian administratif ya. KLPD-nya, satkernya, PPK-nya siapa, nama programnya, nama kegiatannya, outputnya apa. Nah ini contohnya output untuk tersedianya 5 ambulan. Nah apa nih jenis barang jasanya nih, ambulan gawat darurat. Nah ini baru identifikasi kebutuhan ya, belum spek umum ya, belum spek detail maaf. Ini baru spek umum, kebutuhan umumnya gitu. Kita butuh ambulan gawat darurat nih. Nanti tentunya ambulan gawat darurat itu pasti ada spek yang bahasa industrinya ya. Ambulan itu pasti ada standarnya ya untuk gawat darurat itu bagaimana ya. Fungsinya menyediakan ya ambulan. Nah, ini fungsinya apa nih? Ambulan gawat darurat untuk mengantar pasien dan siap apabila membutuhkan tindakan pertolongan di 5 kecamatan. Nah, 5 kecamatannya nanti bagaimana nih kondisi 5 kecamatannya? Itu akan didetailkan tentunya di spek teknisnya ya. Siapa tahu 5 kecamatan itu tersebar di ada yang gunung atau gimana. Berarti mungkin mobilnya dibutuhkannya yang apa spesifikasi industrinya apakah harus bertenaga berapa dan sebagainya ya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di 5 kecamatan, mengurangi ketergantungan penyediaan ambulan ke pihak rumah sakit agar tidak lama ya. Nah di sini sudah ada tapi nih kapasitas NIK 2018 maksimal 2.500 cc maksimal ya, kapasitas tangki 75 liter dan ini sudah detail ya, tapi ada mengacu ke sini nih. Nah ini kan ada nih pedoman teknis ya ambulan 2014 dari Kemenkes. Nah ini silahkan nanti mengacu ke sini. Jumlah barangnya berapa? 5 unit ya. Kemudian waktunya kapan nih dibutuhkannya nih? Usernya siapa nih? Totalnya pengadaannya berapa lama kira-kira nih? Ada nggak di katalog nih? Nah, prioritasnya sedang, biayanya berapa kira-kira? Oke. Nah kemudian dalam rangka menunjang tugas fungsi organisasi nggak? Nah tadi kan mempertimbangkan itu ya. Ada jumlah pegawai berapa, tingkat bebannya bagaimana, barang yang dikuasai atau tidak sudah ada belum gitu kan. Nah ini. Kemudian nah ini nih barang sejenis, kondisinya rusak atau gimana, ada nggak? Nah kemudian identifikasi suplainya nih. Nah, di pasaran Indonesia ada nggak? Kan? Produsennya banyak nggak? Nah ini tadi pertanyaan-pertanyaan di depan ini dituangkan dalam formulir ini. Kriteria barangnya apakah dalam negeri, pabrikan ya, nah, TKDN-nya ya, kemudian aspek pengadaan berkelanjutannya, persyaratan lainnya, cara pengirimannya bagaimana, pengangkutannya, pemasangannya, layanannya, lain-lain. Nah silahkan ini tuangkan dalam formulir seperti ini ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Kebutuhan pelatihan. Nah ada tidak ada pelatihan nih ya. Nah, apakah pelatihannya hanya menjalankan mobilnya atau sampai pelatihan medis atau bagaimana? Nah, ini keterangannya ada buku petunjuknya juga nih. Oke, aspek pengadaan berkelanjutan. Nah, emisi kendaraannya bagaimana nih? Bisa detailkan nanti di spek teknisnya ya. Nah, ini baru apa kebutuhannya. Konsolidasi pengadaan bisa nggak ya kan? Nah, silahkan. Oke, nah ini contoh dapat dimodifikasi, bahkan harus dimodifikasi ya tentunya sesuai kebutuhan ya. Silahkan, ini contoh formulir identifikasi kebutuhan ya. Nah kalau konstruksi, nah ini tadi untuk barang ya, nah sekarang untuk konstruksi nih. Perencanaan konstruksi meliputi untuk penyedia ya, itu juga kebutuhan, jenis jasa konstruksi, jadwal, anggaran, tahapan perencanaan ya, penyusunan spek, HPS, pemaketan, konsolidasi dan biaya pendukung. Nah kalau konstruksi biasanya bisa dibantu oleh konsultan desain ya, konsultan perencana ya. Nah, ini perhatian ataupun hal yang diperhatikan dalam penyusunan konstruksi. Nah, ini penentuan jenis pekerjaan, tingkat kompleksitas, usaha kecil, waktunya ya. Kemudian dari dalam negeri luar negeri ya. Presentase komponen dalam negerinya, studi kelayakannya, DED-nya, ketersediaan pelaku usaha, tahun tunggal, tahun jamak. Kemudian apabila terkait pembebasan lahan, nah ini harus diperhatikan juga ya. Bagaimana administrasi ganti ruginya, pembayaran ganti rugi dan perizinan pemanfaatan lahannya. Oke, kemudian untuk ketersediaan penyedia konstruksi bisa mencari di asosiasi ya, Kepeksindo, Aspeksindo, Inkindo dan sebagainya. Oke, nah itu untuk identifikasi kebutuhan. Kita lihat formulirnya langsung aja ya. Nah, formulirnya ya, mana formulirnya tadi uraiannya, silakan bisa dibaca. Nah ini sudah disediakan ya. Formulir pertanyaan untuk identifikasi kebutuhan.
Ya, silahkan ini sudah tersedia semua ya. Silahkan bisa ya tidak perlu dihafal sebetulnya ya, nanti dipraktekkan saja ketika Bapak Ibu PPK untuk konstruksi. Nah, ini untuk di awal perencanaan, untuk apa akuntabilitas dan untuk memaksimalkan perencanaan, tolonglah buat formulir identifikasi kebutuhan seperti ini ya. Bisa dimodifikasi. Nah, jadi agar perencanaan bisa maksimal, bisa bagus ya. Nah, buat formulir identifikasi kebutuhannya. Saya bisa menjawab apa nih ya, what nih, nama jenis pekerjaannya apa, fungsinya buat apa, ya kan, targetnya apa, waktunya, ya kan, how-nya bagaimana, tingkat prioritasnya, studi kelayakan dan sebagainya. Nah, ini bisa dipakai sebagai format standar awal ya di sini untuk konstruksi. Oke. Kemudian untuk jasa konsultan. Nah, konsultan juga kurang lebih sama. Kita langsung lihat formulirnya ya. Sudah contoh-contohnya. Nah, ini pada intinya konsultannya konsultan apa nih? Manfaatnya buat apa? Targetnya apa? Outputnya apa? Ya. Pihak penerima manfaat, waktunya kapan, pelaku usahanya, ini konsultan apa nih, ya kan, kontraknya bagaimana. Nah, ini formulirnya silahkan. Nah, ini formulirnya apa bisa lebih komprehensif, bisa ke landscape ini ya, nih di landscape nih ya, nama barang jasanya apa, mau perorangan atau badan usaha. Ya, yang paling penting ini sini sebetulnya nih, yang paling utama nih. Nah, ini tenaga ahlinya nih kalau konsultan nih, ya. Tenaga ahlinya nih harus tepat nih, karena konsultan kan brainware ya, seperti itu. Nah, di sini nih pemilihan tenaga ahlinya nih. Oke. Ini contoh untuk konsultan. Kemudian satu lagi untuk jasa lainnya ya. Nah, jasa lainnya ini layanannya. Kalau jasa lainnya yang paling penting adalah layanannya. Kita lihat rangkumannya di mind map ya. Nah, ini jasa lainnya yang dibutuhkan apa nih? Melaksanakan apa, menyediakan apa, mengelola apa, layanan apa nih, fungsi manfaatnya buat apa, target sasarannya apa, kapan, who ya, where, menunjang kegiatan rutin tidak ya, pelaku usahanya, tenaga kerjanya, biayanya berapa. Nah, silahkan formulirnya juga sudah disediakan ini ya, contohnya ya, nanti silahkan dimodifikasi ya. Nah, ini jadi saya ulangi, di awal perencanaan kita harus membuat identifikasi kebutuhan untuk nanti didetailkan oleh PPK dalam bentuk spesifikasi ya, terus HPS-nya ya, dan draft kontraknya. Nah, ini formulir-formulirnya. Terintegrasi ini silahkan ya, terintegrasi. Nah, ini sama juga ya, apa pekerjaannya, manfaatnya. Tapi PPKC jarang lah integrasi ya, sasarannya apa, ada dokumen amdalnya, konsep desainnya ya, waktunya ya, 5W1H lah ya. Nah, ini formulirnya juga contohnya sudah ada, silahkan ya. Nah, contoh misalkan desain and build ya, apa. Nah, ini sudah ada contoh formulir-formulir untuk identifikasi kebutuhan. Oke. Nah, selanjutnya setelah dibuat formulir identifikasi kebutuhan, selanjutnya PPK membuat juga review kebutuhan ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi, gambaran, bahkan gagasan ya, dari sebuah produk atau karya yang dibuat ya, dalam artian ini mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kualitas dari kebutuhan kita nih ya, seperti itu. Nah, di review ditinjau lagi nih, apakah sudah sesuai belum dengan aturan pengadaan, sesuai belum tadi dengan kebijakan dari pengadaan ya, seperti itu. Oke. Direview lagi. Nah, siapa tahu PPK bisa mengajukan usulan, misalkan speknya apakah sudah sesuai atau tidak, mungkin jumlahnya kurang, minta ditambah, mungkin waktunya juga bisa ditambah, seperti itu. Oke, kemudian identifikasi pengadaan barang jasa. Nah, ini tadi sudah ya, lihat di akun belanjanya mana yang memerlukan eksekusi pengadaan. Ditetapkan jenis barang jasanya, apakah barang ya, kalau dia bahan baku, setengah jadi, peralatan, makhluk hidup ya, laptop, mesin fotokopi, bibit tanaman, hewan ternak, ini berarti barang ya. Konstruksi, membangun sesuatu berarti ya, ini pembangunan operasional, pemeliharaan, pembongkaran ya. Nah, ini konstruksi. Kalau konsultan ini ke brainware ya, memerlukan keahlian tertentu ya. Contohnya transportasi, pendidikan, kesehatan, rekayasa, pengawasan, kajian, analisis. Nah, ini konsultan. Konsultan bisa konstruksi atau non konstruksi ya. Oke.
Jasa lainnya ini lebih ke skillware ya, jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus atau keterampilan ya. Nah, contohnya catering, cleaning service, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan ya, keterampilan, termasuk internet service provider, penentuan jenis barang jasanya. Oke, kemudian pekerjaan terintegrasi bisa ya, contohnya rancang bangun ya, peralatan, alat monitor, display, disertai suku cadang terdiri dari pengadaan barang jasa lainnya. Data center, engineering, procurement and construction, EPC ya. Sistem pelayanan terpadu satu pintu, ya ada barangnya, ada konsultannya, ada jasa lainnya, internetnya dan sebagainya. Nah kemudian setelah tahu jenis barang jasanya, kita bisa menentukan KBKI-nya ya. Komoditasnya apa nih? Misalkan ini laptop nih, notebook 452210001, ini KBKI-nya. Nanti ketika akan melakukan proses pemilihan penyedia, kita setting untuk KBKI-nya. Oke, nah contohnya ini. Catering nih 63991 ya. Oke, ada bukunya tuh ya. Oke. Terakhir selanjutnya konsolidasi nih ya. Nah, konsolidasi apabila bisa ada yang sama jenisnya, pengadaannya bisa disatukan ya agar bisa efisien, bisa mengurangi biaya ya. Bisa meningkatkan pelayanan publik, proses lebih cepat, sederhana, efisiensi ya, kemudian meningkatkan proses pengadaan ya, jadi bisa lebih maksimal ya konsolidasi. Konsolidasi bisa di level PA di perencanaan, bisa di level PPK pada persiapan pengadaan atau level UKPBJ pada persiapan pemilihan ini. Nah, perencanaan oleh PA ya, persiapan pengadaan oleh PPK, dan pada tahapan persiapan pemilihan oleh Pokja. Oke. Nah, ini di buku informasi silahkan bisa dibaca. Nah, ini gabung ya. Oke, penggabungan dengan konsolidasi ya. Nah, dalam tahap pemilihan ya bisa sekali tender untuk beberapa paket bisa silahkan. Nah itu untuk buku informasinya ya teman-teman semuanya, silahkan bisa dibaca kembali ya. Oke, tadi slide-nya udah, buku informasinya sudah. Sekarang kita lanjut ke buku kerjanya ya, kita lihat buku kerjanya. Terima kasih, kita lanjutkan ke buku kerja.